Kamu lagi ngerasa nggak cukup, kamu lagi ngerasa nggak mampu, atau kamu lagi ngerasa kamu nggak layak untuk melakukan apapun yang kamu lakukan sekarang. Hal ini juga sering terjadi sama saya, bukan pernah lagi tapi sering. Saya tipikal orang yang istilah zaman sekarangnya tuh ngomongnya impostor syndrome. Dikit-dikit ngerasa bahwa di mana saya berada, apapun yang udah saya miliki ini, saya nggak pantas untuk dapet ini. Dan ternyata yang saya alamin ini bukan sesuatu yang unik. Saya yakin selain kalian yang ngalamin, sebenarnya dari 2000 tahun lalu bahkan udah banyak yang ngalamin juga. Mulai dari buku pertama di Alkitab, Musa udah ngalamin, lanjut ke Gideon, terus Elia, sampai ke Tuhan Yesus sendiri pernah ngerasa dimana dia nggak sanggup. Di Alkitab pas Tuhan lagi berdoa di Taman Getsemani, jadi tulisan gitu bahwa Tuhan pengen nyerah, Tuhan Yesus pengen nyerah. Dan kalau kita sekarang lagi merasakan hal yang sama, merasa out of place, nggak berada di tempatnya, dan rasanya ingin mati aja, ini bukan sesuatu yang baru. Dan Tuhan udah tahu masalah ini akan terjadi. Maka kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, gimana sih cara mereka menyelesaikan masalah-masalah di mana mereka merasa bahwa diri mereka nggak mampu. Pertama kita bisa belajar dari Musa. Musa pas dipanggil lumayan ngeyel sama Tuhan, banyak nanyanya, banyak ini, gimana kalau entar bangsa Israel nggak percaya sama saya, tapi saya nggak bisa ngomong Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih ini solusi, sampai terakhir Tuhan udah bilang di jalan, gue yang suruh. Bahasa kasarnya begitu ya. Ini saya translate dengan bahasa saya aja. Tapi di situ kita ngelihat gitu bahwa kalau Tuhan manggil kita, Tuhan akan perlengkapin kita kok. Ada satu. Kedua, masalah Gideon 3 kali minta tanda. Minta tandanya aneh-aneh. Bahkan tanda yang diminta tanda lagi. Tuhan bikin tanah ini kering, yang lain basah. Oke. Tuhan bikin tanah yang lain kering, yang ini basah. Udah, tapi masih tetap aja gak percaya. Karena kita beruntung dapat Tuhan yang begitu baik, yang kasarnya kita uji kesabarannya dengan ketidakpercayaan diri kita sama diri kita sendiri. Dan Tuhan tetap ngikutin loh apa yang kita mau. Dan dari sini kita sebenarnya bisa belajar banyak bahwa kalau Tuhan manggil kita melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan jalannya Dia, sesuai dengan keinginan Dia, Dia pasti bakal memperlengkapi kita. Dia pasti akan mempersiapkan kita, bukain jalan, ketemuin kita sama orang-orang yang bakal bisa bawa kita ke level yang lebih tinggi, dan jadiin kita sebagai alatnya Dia yang terbaik untuk melakukan apapun yang kita lakukan. Permasalahannya balik lagi sama seperti Musa dan Gideon, mau nggak kita percaya apa yang Tuhan udah siapin buat kita? Kasarnya mereka kan ya ragu. Paham sih awalnya ragu sama diri mereka sendiri, tapi mereka juga ragu sama otoritas atau kemampuan Tuhan yang memimpin mereka. Jadi kalau saya pribadi tadi juga lagi belajar soal konsep 5 roti dan 2 ikan, diingetin lagi gitu. Dan kalau saya boleh ambil renungannya ya dari konsep ini dan gimana caranya kita mengatasi impostor syndrome kita,
kita bisa belajar dari renungan, dari perumpamaan, bukan dari perumpamaan, dari kisah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan waktu itu ceritanya adalah anak kecil yang bawa. Jadi ya seperti di ayat lainnya yang diingatkan bahwa kita harus punya iman seperti anak kecil. Datanglah sama Tuhan dengan iman yang berserah dan tahu bahwa Bapa kita mampu. Anak kecil nggak pernah peduli bapaknya bisa beliin atau enggak. Kalau mereka mau mainan, mereka bilang mereka mau mainan, bahkan merengek di lantai toko mainan. Dan ya mau nggak mau orang tuanya harus antara memberikan pengertian atau buru-buru membawa kabur anaknya dari tempat itu gitu. Dan kita juga bisa belajar bahwa oke, percaya aja bahwa Bapa di surga sudah memberikan dan mau membelikannya untuk kita gitu. Habis itu kita bisa memberikan juga apa yang kita punya, apapun itu. 5 roti dan 2 ikan kasarnya cuma bekal untuk si anak itu doang mungkin. Karena kan mungkin dia ya perjalanan dan segala macam, mungkin bekal untuk beberapa hari. 5 roti dan 2 ikan. Dia meminta, dia datang sama Tuhan dengan segalanya, dan dia memberikan segalanya. Kita juga bisa lihat kenapa sih harus 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa belajar dari oke, apa yang saya punya, minimal saya harus cari 5 skill yang berhubungan sebagai makanan dasar atau skill dasar. Entah itu skill komunikasi, skill hitung-hitungan, atau skill apapun yang mendasari tugas kamu. Tambahin juga dengan 2 lauk atau 2 skill pelengkap. Jadi dari situ kita bisa belajar dengan 7 skill. Kita bisa bawa sama Tuhan. Tuhan, ini 7 skill saya. Tuhan mau bawa saya kemana? Dan kasih ke Tuhan. Setelah itu 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Tuhan, Tuhan mengucap syukur atas skill yang dia udah ada, atas makanan yang udah ada, dan dia memecah-mecahkan. Jadi dari skill itu kita kembangin lagi. Kita harus kembangin lagi supaya pecahan-pecahannya itu pun bisa bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita dapetin skill-skillnya kita bisa potong jadi konten-konten kecil, atau kita bisa potong jadi materi-materi kecil yang bisa ngebantu orang menikmati itu jadi makanan yang gampang ditelan gitu, bite size, pas di mulut. Dan dari situ kita juga bisa lihat bahwa setelah Tuhan Yesus memecah-mecahkannya, dia nggak keliling atau langsung bagiin ke 5.000 orang. Dia kasih itu ke 12 muridnya. Dari situ murid-muridnya ngebagiin lagi ke 5.000 orang. Kita harus paham bahwa kita butuh jadi leader. Kita butuh punya tim. Karena mimpi yang Tuhan berikan biasanya pasti lebih besar daripada diri kita. Dan kita butuh lebih dari satu orang untuk melakukan itu. Tuhan pengen kita bantu orang lain juga. Tuhan pengen kita punya inner circle yang bisa ngebantuin orang lebih banyak lagi. Dan karena kita juga bertumbuh bersama, hidup bersama, tinggal bersama seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya, kita saling membangun satu sama lain, saling belajar, dan saling memperbaiki satu sama lain. Makanya setelah kita membagikan ilmu kita jadi bite size dan membagikannya ke tim kita, ya kita harus bangun komunitas.
Tuhan juga nggak keliling untuk ngebagiin ke seluruh Israel. Dia fokus dengan 5.000 orang yang ada di depan matanya dia. Dia fokus sama tugas atau orang-orang yang memang udah ditempatkan Tuhan untuk dia layani saat itu. Banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari sana ya. Dan terakhir, setelah Tuhan memberi makan 5.000 orang sampai kenyang, laki-laki, belum dihitung anak-anak dan perempuannya, Tuhan masih memberikan sisa 12 bakul. Ini membuktikan bahwa kalau Tuhan udah bertindak, bukan cuma cukup, tapi berlebih. Dan siapa di sini yang pengen hidupnya berlebih? Saya rasa semuanya kita pengen angkat tangan dan bilang saya. Maka dari itu, buat kita mengalahkan ketakutan kita dan rasa tidak mampunya kita, pertama, datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan jadilah seperti anak kecil. Bapak, pakai saya. Kedua, setelah kita mensiapkan hati kita, marilah kita datang dengan semua yang kita miliki. Waktu kita, skill kita, semuanya kita bawa ke Tuhan. Yang ketiga, punya skill-skill dasar. 5 roti dan 2 ikan. 5 skill dasar, 2 skill pelengkap. Saya nggak tahu kalian materinya apa, saya nggak tahu kalian di bidang apa, tapi kalian coba pelajarin deh. Kalian bisa tanya AI juga, kalau saya di bidang ini, apa sih 5 skill dasar dan 2 skill pelengkap saya? Anggap aja dari situ. Kalian bisa belajar dari sana. Gunain teknologi sebisa mungkin, dan kalian bisa mendapatkan ide-ide atau informasi yang nantinya kalian butuhkan. Setelah kalian menemukan skill inti kalian, 7 tadi, kalian bisa mulai membagi-bagikannya jadi materi-materi yang lebih mudah untuk orang lain cerna. Setelah kalian udah bersyukur, membekat dan memecah-mecahkannya jadi lebih gampang, kemudian yang harus dilakukan adalah bikin tim. Bikin tim orang-orang yang sejalan, bangun komunitas, dan fokus kembangin orang lain di sekitar kalian. Karena mimpi kita terlalu besar untuk kita tanggung sendirian. Setelah tim yang solid itu udah terbentuk, yang terus mau berkembang itu udah terbentuk, maka baru kita bisa mulai memberi makan 5.000 orang atau audiens yang Tuhan titipin sama kita. Baru kita bisa ngebangun teman-teman atau ngebangun customer, klien-klien kita. Kita bisa memberikan mereka materi-materi, potongan-potongan ilmu yang tadi udah kita pecah-pecahkan. Pastiin mereka makan sampai kenyang. Dan percayalah bahwa di saat kita memberikan yang terbaik, Tuhan gak akan cuma bawa kita menuju kecukupan, tapi Tuhan juga akan membawa kita menuju kelimpahan. Sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul tuh melambangkan 12 suku Israel. Jadi semua suku Israel tuh dapetin manfaatnya. Dan dari cerita ini tuh kita bisa banyak banget belajar bahwa kalau Tuhan manggil, kalau Tuhan ngutus kita, Tuhan pasti tanggung jawab. Buat kamu yang masih ragu sama panggilan kamu, buat kamu yang masih ngerasa diri kamu gak pantas, percayalah, selama Tuhan memanggil kamu dan Tuhan pengen kamu jadi yang nomor 1 di bidang itu, Tuhan akan perlengkapin kamu. Tuhan akan
bukain jalan buat kamu, dan Tuhan akan pertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat. Semoga video kali ini ngebantu kalian yang lagi ngalamin impostor syndrome. Tetap semangat, tetap maju, percaya sama Tuhan, dan semoga kalian juga bisa jadi berkat dimanapun kalian ditempatkan. Nama saya Yeskia Wijaya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.